Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin ala wa ashabil mukhlisin al-mayamin wa man wala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ta'ala fi muhkam kitabih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi fala yadurra Allah shay'an wa sayajzillahu asy-syakirin. Hari ini adalah hari yang istimewa buat kita semua, karena yang semestinya jalan-jalan ke mall, mestinya biasanya ke puncak atau berjalan-jalan dan atau ke karaoke atau melakukan hal-hal yang biasa-biasa saja, sekarang hari ini kita melakukan sesuatu yang luar biasa, karena kita memperingati mengenang manusia luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, hampir dari semua kita mungkin bisa berdiri di sini karena yang dibicarakan adalah orang yang kita kenal, orang yang lebih mulia dari ibu kita, dari diri kita bahkan. Karena itu siapa saja bisa berbicara tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebegitu besarnya pengaruh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga bukan hanya Muslim, bukan hanya orang yang bertuhan yang mengagumi dan mengenangnya, tapi semua siapapun yang ada di dunia ini, bahkan nama Muhammad pun adalah nama paling populer dan terbanyak digunakan oleh manusia. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, orang yang kita peringati hari ini, orang yang kita kenang hari ini adalah orang yang apabila kita panggil, dia tidak sekedar menoleh, tapi membalikkan seutuh tubuhnya. Orang yang kita kenang hari ini adalah orang yang pada hari Lebaran saat dikunjungi oleh para sahabat tidak ditemukan di rumahnya karena sedang memasak untuk para janda syuhada dan anak-anak yatim. Orang yang kita kenal hari ini adalah orang yang saat bertempur dalam pertempuran, para sahabat berlindung di balik tubuhnya dan rela darah mengalir dari wajah dan rahang serta pelipisnya. Orang yang kita peringati dan kenang hari ini adalah orang yang pernah berjalan dengan penuh ketabahan di Taif, dikejar oleh anak-anak kecil bagi anak orang gila, dilempari batu dan segala macam hal-hal, benda-benda apapun dilemparkan ke arahnya tanpa sedikit pun mengeluh. Orang yang kita peringati hari ini adalah orang yang dengan suara parau saat terbujur di atas ranjangnya tidak mengucapkan kalimat apapun di tengah kebisingan, ummati ummati la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan sampai aku meninggalkan kalian dan kalian saling mengkafirkan, saling mensesatkan, saling membunuh, saling berebut untuk menghancurkan sesama. La tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saudara-saudaraku kaum muslimin, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mendasari kita memperingati kelahiran maupun wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang mendasari kita adalah rasa cinta. Cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sebagaimana cinta kita kepada sesama. Saya ingin sedikit berbicara tentang sesuatu, mudah-mudahan tidak sulit dan tidak terasa berat. Cinta itu ada dua. Pertama, cinta yang vertikal, dan kedua, cinta yang
horizontal. Cinta vertikal itu cinta yang berhubungan dengan sesuatu yang derajatnya lebih tinggi dari kita. Cinta yang orang yang kita cintai atau sesuatu yang kita cintai tidak membutuhkan sesuatu dari kita. Cinta tak bersyarat, cinta yang tidak mutual, cinta yang sepihak. Dan kedua, cinta horizontal. Cinta horizontal itu cinta sejajar posisinya. Misalnya cinta kita kepada istri, cinta kita kepada suami, cinta kita kepada anak, cinta kita kepada ibu, cinta sesama makhluk, semuanya dianggap sebagai cinta horizontal. Apa yang membedakan antara kedua cinta ini? Sangat beda. Apalagi cinta kepada orang yang tidak semestinya kita cintai. Cinta orang belum jadi suami sudah dicintai, belum jadi istri sudah dicintai sampai mengatakan kau segala-galanya bagiku. Nah, itu cinta dangdut. Itu tidak ada hubungannya di sini. Karena Al-Quran mengatakan orang dicintai ketika sudah menjadi suami dan istri. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi cinta sebelum kawin cinta palsu, cinta dangdut, cinta sinetron. Cinta sejati setelah Anda menyatakan diri sebagai suami dan istri dalam ikatan yang islami. Itu pun masih dianggap sebagai cinta horizontal, cinta kontrak, cinta berdasarkan kesepakatan. Jangan lupa ibu-ibu, betapapun sayang kepada anak adalah sesuatu yang mulia, tapi itu cinta horizontal. Karena seakan-akan yang membutuhkan cinta adalah anak, padahal yang membutuhkan adalah anak dan ibu. Si ibu memiliki naluri, memiliki keinginan, memiliki hasrat untuk menuangkan cintanya. Si anak memiliki hasrat untuk menampung cinta si ibu. Jadi ibu dan ayah dan anak saling membutuhkan cinta itu. Hasrat, kebutuhan. Kebutuhan ini adalah naluriah. Cinta seorang ibu kepada anaknya cinta naluriah. Karena itu tidak harus seorang muslim mencintai anaknya, bahkan tidak harus orang beragama, karena hewan pun mencintai anaknya. Binatang pun itu, kalau kita lihat di televisi menggambarkan betapa begitu lembutnya buaya yang sadis itu melindungi anaknya. Rahang-rahangnya yang menakutkan itu bisa tanpa cedera sedikit pun saat dia memindahkan anaknya dari satu tempat ke tempat yang lain. Begitu juga hewan lainnya. Jadi cinta ibu kepada anak, cinta anak kepada ibu adalah cinta hewani, tapi mulia. Begitu juga cinta istri kepada suami atau suami kepada istri. Itu adalah cinta hewani. Kehendak untuk dilindungi, hasrat untuk dilindungi, untuk dijaga adalah hasrat yang ada pada wanita. Begitu juga hasrat untuk memberikan perlindungan, hasrat untuk mencurahkan kasih sayang, itu ada pada laki. Dan ini hewani, terjadi pada siapapun, terjadi pada setiap makhluk biologis. Karena itu kita seringkali lupa bahwa orang tua kita akan mendapatkan pahala bukan karena menyayangi kita, bukan karena membelikan baju kita, memberi pampers, memberi susu. Kalau kita di surga, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani, sebagaimana mereka mendidikku, bukan sebagaimana mereka menyusuiku, mengelus-ngelus kepalaku, mendekapku. Itu hewani. Anda memerlukan itu tanpa ada ayat atau riwayat. Kita sebagai ehwa, sebagai makhluk biologis memerlukan itu. Karena itu yang patut kita berempati, kita harus besarkan hatinya adalah wanita yang tidak bisa, belum dikaruniai anak. Ibu-ibu harus bisa menjaga perasaan. Jangan ngobrol-ngobrol dengan cerita tentang anaknya ketika di ruangan itu ada seorang ibu yang setiap kali malam selalu menderita, menangis karena ingin memiliki seorang anak. Jaga perasaan orang lain, karena wanita yang tidak bisa memiliki anak itu merasa kekurangan.
Karena itu menurut saya seorang ibu tidak harus melahirkan. Boleh jadi melahirkan tapi bukan ibu. Mungkin melahirkan tapi dia bukan ibu, induk. Karena ibu fungsinya bukan hanya melahirkan tapi menyayangi dan mendidik. Karena itu semua kata ibu itu sifatnya sentral. Ibu kota itu berarti memang sentra semua kota. Ibu negara juga begitu. Kadang-kadang keputusan diambil oleh ibu negara, bukan oleh pemimpin negara. Saking dahsyatnya kata ibu. Artinya ini harus dipahami sebagai cinta yang hewani, cinta yang horizontal. Itu pun harus didasarkan pada keinginan untuk mendidik. Yang membedakan manusia dengan hewan, sama-sama mencintai anaknya, tapi hewan tidak mendidiknya dengan etika, dengan logika, dengan agama, dengan prinsip-prinsip kehidupan dan lain sebagainya. Tapi kalau soal menyayangi, masing-masing menyayangi. Bahkan lebih dari manusia. Ada hewan yang makan, burung itu makan, setelah makan dia muntahkan makanannya semua untuk anaknya dan dia mati dalam keadaan lapar. Ini menggambarkan betapa cinta itu menjadi sebuah motivasi orang untuk meminta, untuk berbuat, untuk melakukan segala sesuatu. Ada yang kedua, cinta vertikal. Cinta vertikal itu yang memerlukan pengorbanan. Cinta hanya bisa dibuktikan bukan dengan I love you, aku cinta padamu, atau ungkapan-ungkapan melankolis lain, tapi dibuktikan dengan pengorbanan. Semut yang menenggelamkan dirinya dalam genangan madu itu adalah ekspresi cinta yang lebih tinggi daripada kita. Cinta. Mengapa? Dia begitu cintanya kepada madu sampai dia menenggelamkan dirinya dalam madu, dan dia menganggap puncak cintanya adalah ketika dia hilang diri. Bukan hanya menganggap dirinya tenggelam di madu, tapi menganggap dirinya adalah bagian dari madu. Begitu juga anai-anai, orang menyebutnya laron. Laron-laron itu membuktikan cintanya dengan pengorbanan. Di mana puncak cintanya? Ketika dia membakar dirinya mencapai cahaya. Ketika dia hangus, lebur bersama cahaya itu, maka dia mencapai puncak tertinggi dari cinta. Dia lebur dan dia tidak lagi menganggap dirinya sebagai laron, tapi menganggap dirinya adalah bagian dari cahaya. Nah, kita kumpul di sini untuk membicarakan tentang cahaya. Kita berkumpul di sini dalam suasana yang penuh dengan keberkahan, rasa riang, rasa gembira, rasa khusyuk. Rasa gembira bukan dalam pengertian bersenang-senang berpesta, karena kita akan membaca narasi mulai dari lahir sampai wafatnya, tapi dengan senang hati, dengan tanpa keterpaksaan. Kita kumpul di sini untuk membicarakan cahaya. Cahaya kedua yang apabila kita tidak menyebutnya, kita tidak mengenangnya, sama dengan tidak meyakini cahaya pertama. Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbah fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyyah yakadu zaytuha yudhi walau lam tamsashu nar nurun ala nur. Yang kita bicarakan ini Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan betapa alam semesta adalah pancaran dari cahaya. Dan saudara-saudara ketahui, cinta vertikal adalah cahaya. Dan cahaya itu bukan sebagaimana cinta kita kepada sesama. Dia tidak akan pernah kurang meskipun pencerapnya banyak. Kalau cinta yang sesaat, yang sesama ini, kalau kau tak mencintai aku, ya aku tak mencintaimu. Ini cinta janjian. Ini cinta, yalah pakai ada KUA-nya lah, ada bukunya lah, ada administrasi dan lain sebagainya.
cinta yang berakhir, aku sudah tidak cinta lagi. Kalau ini cinta tak berwaktu, cinta tak bermasa, cinta tak bersyarat, cinta yang siapapun berada di dalamnya akan mendapatkan cahaya. Dan kita kumpul di sini karena cahaya itu, karena cinta itu, sampai kita memuji wajahnya, memuji Tala'al badru, asyraqal badru, dan lain sebagainya. Untuk menggambarkan apa? Kita kadang-kadang lupa ketika kita bilang asyraqal badru, wajahmu bagai purnama yang berpendar-pendar. Itu bukan hanya wajahnya. Ketika kita membaca narasi maulid dan kita berdiri untuk menyambut kedatangannya, bukan kedatangannya sebagai fisik semata. Karena itu ada baiknya kita memperluas wawasan kita tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam acara-acara maulid, apalagi sebentar lagi bulan musim ramai, musim bising, musim semua orang mengadakan acara maulid. Tapi mungkin kita terlewat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak terlalu senang dipuji wajahnya. Ingin menyenangkan Rasulullah, tak perlu memuji-muji wajahnya. Wajahmu bagai rembulan. Wajahmu, ketika kita bilang wajahmu sebagai rembulan dalam acara maulid, itu hanya untuk menggambarkan bahwa dia adalah cahaya. Bukan wajahnya semata. Muhammad bukan hanya daging, dia adalah cahaya. Dia bukan hanya mata, matanya itu cahaya. Muhammad telah ada sebelum dilahirkan. Karena itu pemahaman kita tentang Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus diperluas. Kita harus lebih berani memberikan makna. Apa rahasianya? Kok sampai disandingkan? Kalau kita ke masjid-masjid, kita ke langgar-langgar, kita temukan ada dua nama. Yang satu pencipta, yang satu bukan pencipta. Tapi kenapa disandingkan? Sampai kalau kita mengatakan la ilaha illallah saja, kemudian mati, pintu surga ditutup. Kita harus katakan Muhammadur Rasulullah. Mengapa? Mengapa itu? Pasti ada sesuatu, pasti ada alasannya. Karena itu syarat-syarat kita memahami Rasulullah coba diperluas. Tidak hanya fisikal. Jangan membatasi kecintaan itu hanya kekaguman. Banyak orang menganggap cinta itu cukup kagum. Cinta vertikal bukan kekaguman, tapi totalitas dalam memahami fungsi dan tugasnya. Karena itu jangan sampai cinta kita kepada Rasulullah direduksi, dibatasi, dikurangi dengan pemahaman cinta kita yang sudah terlalu banyak kita kunyah setiap hari. Kita dengarkan cinta-cinta yang diobrolkan oleh sebagian orang-orang yang sama sekali tidak menggambarkan cinta. Paling banyak cerita cinta, tapi paling berantakan rumah tangganya. Itu yang sering kita konsumsi, gosip-gosipnya. Yang cerai lah, yang kawin lah, yang ini. Kawin sama cerai kok mau didengerin? Kucing aja kawin. Tapi kita habiskan waktu untuk mendengarkan cerita-cerita mereka. Bahkan ada yang membaca buku, membeli majalah perlu untuk tahu bahwa ini cerai, ini punya anak, buaya punya anak. Dan memori kepala kita ini kita isi dengan hal-hal yang tidak penting. Kenapa? Kita tidak tahu mana yang patut, mana yang tidak patut, mana yang layak dijadikan idola, mana yang tidak. Orang-orang ibu-ibu berebut antri untuk membeli novel Harry Potter, berjubel-jubel. Beberapa bulan lalu ibu-ibu juga ikut berantri malam-malam hanya untuk membeli tiket untuk anaknya nonton Justin Bieber. Sesuatu yang memalukan. Sesuatu yang memalukan. Kalau pengajian gratis susah. Kalau susu yang membayar harga mahal pun mereka takut tidak update, takut dikatakan ketinggalan. Padahal mereka bukan menjadi bagian dari sejarah kita.
Tidak ada hubungannya dengan kita cerita Harry Potter. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa rahasia sampai Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan dalam narasi-narasi Maulid makhluk pertama yang diciptakan? Makhluk pertama yang diciptakan, padahal dia dilahirkan pada tahun gajah. Orang tahu ini apa hubungannya? Yang satu mengatakan dia lahir pada tahun ini, tahun gajah, cerita ababil dan lain sebagainya. Tahu ini? Kemudian ada teks-teks yang mengatakan bahwa dia sudah diciptakan, sehingga hanya kebingungan. Kita pun ya pura-pura paham, walaupun kita nggak terlalu ngerti maksudnya apa ini dilahirkan pada tahun ini, tapi dia katanya penciptaan pertama. Ada apa ini? Dan kita tidak berusaha untuk menjelaskannya. Mari kita coba untuk menjelaskan. Ternyata ada dua dimensi tentang Muhammad. Muhammad pertama, Muhammad cahaya, Muhammad eksistensial dalam bahasa filsafat. Dan yang kedua, Muhammad historis, Muhammad yang menyejarah, Muhammad yang bagian dari episode sejarah, yang lahir pada tahun ini dan wafat pada tahun ini. Tapi Muhammad yang cahaya, Muhammad energi pertama. Kok kedengarannya seperti kultus, kok seperti mitos. Yang bedakan antara mitos dan logos itu penjelasannya. Jadi kalau tidak ada penjelasannya ya seperti khurafat. Tapi kalau ada argumentasinya, filsafat. Jadi beda antara khurafat dengan filsafat, beda antara logos dan mitos. Dari mana penjelasannya? Tapi kalau belum dengar penjelasan kemudian jalan, kemudian mencaci maki kita, mengatakan syirik, bid'ah, itu berarti memang kacamata kuda, orang yang tidak layak untuk mendapatkan penjelasan. Tapi kita di sini sudah berikrar untuk membangun cinta kita yang vertikal. Berarti kita harus mengenalinya, berarti kita harus memahaminya. Mari kita buka lembaran pertama, Muhammad sang cahaya. Bapak-bapak, ibu-ibu, dulu kita ini menganggap bahwa kita ini bisa berhubungan dengan Allah langsung, padahal Allah itu maha suci, kita maha dekil. Allah itu maha mutlak, kita ini maha compang-camping. Sesuci apapun, kalau berhubungan dengan yang kecil tidak jadi suci. Bukankah aqrabu min hablil warid, qaribun, inni qaribun ujibu da'watad da'i. Allahnya dekat, kitanya yang jauh, sampai kita disuruh lari menuju Allah. Fafirru ilallah, karena kita memang tidak dekat. Fafirru ilallah, larilah menuju Allah. Kita ini pelan-pelan kalau bisa ditandu menuju Allah, disuruh lari. Itu artinya apa? Pemahaman kita tentang Allah perlu disempurnakan, supaya apa? Cinta kita yang levelnya trotoar itu, yang horizontal itu, yang biasanya kita kasihkan kepada sesama, diubah menjadi cinta yang transenden, cinta yang vertikal. Jadilah semut, jadilah laron. Mari kita jadi laron dan semut untuk Muhammad. Bagaimana pahaminya? Pahami dia bukan hanya sebagai figur sejarah, tapi sebagai cahaya. Kita berhubungan dari atas cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu maha segala-galanya, maha sempurna, maha meliputi segala sesuatu, sehingga tidak ada satu apapun yang tidak diliputi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita kembali kepada cahaya. Back to cahaya. Kita, kalau ada orang yang mengatakan kita bisa berhubungan dengan Allah, berarti dia tidak memahami Allah. Loh, kamu ini dekil, kamu berhubungan dengan Allah.
Allah itu maha cahaya. Kalau ada orang mengatakan langsung bisa berhubungan dengan presiden, berarti dia tidak tahu posisi presiden. Wabtahu ilaihil wasilah. Mintalah perantaranya, pakailah caranya. Kita kemana-mana saja sebagai makhluk yang terbatas, tidak bisa melakukan apapun tanpa alat. Kenapa? Iya, karena kodratmu sebagai makhluk yang terbatas. Alat itu apapun kita gunakan. Tidak mungkin ada orang tanpa menggunakan alat. Selama dia manusia, selama dia makhluk, dia memerlukan cara, dia memerlukan sarana, dia memerlukan alat. Mengapa memerlukan alat? Karena dia bukan Tuhan. Jadi yang membedakan antara Tuhan dengan kita, antara Allah dengan kita, Allah tidak memerlukan alat. Kalau Allah memerlukan alat, berarti alat harus ada dulu sebelum ada Allah. Atau minimal bareng, ada alat, ada Allah. Berarti bukan Allah. Karena ada yang bukan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang memerlukan alat adalah yang terbatas. Siapa yang terbatas? Selain Allah. Loh, berarti kita tidak bisa berhubungan dengan Allah. Memang tidak bisa, tapi Allahnya bisa berhubungan. Kita tidak bisa berhubungan. Mengapa? Dekil, kotor, sotoy, so pinter. Fala tuzakku anfusakum. Jangan sok suci. Huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilih wa huwa a'lamu biman ihtada. Makanya orang yang paling jelek adalah orang yang sudah menganggap dirinya bersih. Orang yang paling sombong adalah orang yang menganggap dirinya rendah hati. Saya sudah rendah hati, alhamdulillah. Sombong nih. Saya sudah bersih, kotor loh. Fala tuzakku anfusakum. Huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilih wa huwa a'lamu biman ihtada. Ibu-ibu sering bilang, saya bukan ibu-ibu di sini, ibu-ibu di sana. Saya tidak mau berjilbab. Kenapa? Sebab saya belum bisa menjilbabi hati saya. Wow. Menjilbabi hati. Maksudnya apa menjilbab hati ini? Jilbab itu nggak perlu hati, yang perlu jilbab itu adalah raga. Jadi kalau jilbab di hati malah lebih buruk, hati yang ditutupi. Jadi itu kata lain dari tidak mau menutup aurat. Saya tidak sombong loh, tapi alhamdulillah saya sudah membeli apartemen ini, apartemen itu. Loh, terus kalau ini bukan sombong tuh apa namanya? Hanya karena ada alhamdulillah kemudian menjadi baik. Dia tetap sombong meskipun dikemas dengan alhamdulillah wa syukurillah. Sebab syukurnya orang kaya itu bukan ngomong alhamdulillah, bantu orang. Bukan mau bagus-bagusan tulisan kaligrafi sampai rumahnya seperti galeri, bukan itu. Bantu orang miskin. Hada min fadli rabbi. Tidak perlu, bila perlu tidak ada tulisan-tulisan apapun, tidak apa-apa. Rasa syukurnya orang berilmu itu apa? Ngajar. Nggak perlu pakai tarif. Selama tidak terganggu, jawab. Syukurnya orang berkuasa itu apa? Bantu orang yang kesulitan. Anehnya ada orang yang sesama warga dibiarkan dalam keadaan kesulitan, dihancurkan oleh orang. Ibu-ibu, bapak-bapak pernah dengar nggak ada orang pakai takbir? Dulu kalau kita dengar takbir itu senang banget. Sekarang takbir ngeri. Boleh jadi pakai takbir wah pentungan. Orang dikepruk oleh orang lain menggunakan takbir. Yang dikepruk pakai takbir, yang ngepruk lebih keras takbirnya. Karena itu harus pandai-pandai memilih takbir. Bisa jadi sebuah adegan pembunuhan menggunakan kalimat takbir. Orang disesatkan, orang dikafirkan, orang dihancurkan, diambil haknya oleh orang lain dalam sebuah negara yang ada pemimpinnya. Loh, kalau kamu ingin memimpin silahkan, pakai proses-proses yang wajar. Ini negara demokrasi, ada konstitusi, ada parlemen. Tapi kalau kamu mengambil kekuasaan dengan cara bawa pentungan, ngambil hak orang lain, ini apa ini? Kita ini kumpul-kumpul apa negara ini?
kita tidak bisa berhubungan dengan Allah kecuali Allah menyediakan penghubung. Penghubungnya haruslah tidak seperti kita. Kalau penghubungnya sama dekilnya dengan kita, berarti dia juga memerlukan penghubung. Nah, penghubungnya ini kalau dekil juga bisa salah, bisa ngawur, bisa jadi koruptor dan lain sebagainya. Ya percuma. Dia memerlukan penghubung lagi sampai kita berkesimpulan ada penghubung yang tidak seperti kita atau memang tidak ada penghubung. Kalau tidak ada penghubung berarti kita tidak bisa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu doa-doa kita gimana? Ya tidak terdengar. Doa kita jadi lagu dangdut. Berarti ada penghubung. Penghubung ini karena dia berhubungan dengan Allah yang Maha Suci, haruslah suci. Kalau tidak, buat apa? Sama-sama nggak sucinya kamu jadi penghubung. Dia konektor ini harus suci, baru dia bisa berhubungan dengan Allah yang Maha Suci. Tapi dia bukan Allah. Dia bukan Allah. Jadi ada tiga sebetulnya. Ada makhluk seperti kita, dan ada makhluk yang tidak seperti kita, dan ada Khalik. Ada tiga. Dulu kita cuma tahunya dua. Ada Allah yang Maha Suci. Ada bukan Allah tapi suci. Dan ada yang bukan Allah dan tidak suci. Nah, Allah yang Maha Suci harus menghubungkan, membuka cahayanya kepada penghubung, agar penghubung itu bisa menjadi penghubung dengan kita. Kenapa? Karena dia bukan Allah, tapi dia harus suci. Baru bisa terkoneksi antara kita dengan Allah. Lalu apa? Ya, sadari kamu sebagai makhluk yang terbatas, untuk berhubungan dengan konektor pun harus agak suci. Jadi tidak sembarang orang bisa berhubungan dengan sang konektor yang suci. Ada syarat-syaratnya untuk berhubungan dengan sang konektor. Bayangin, untuk berhubungan dengan penghubungnya saja harus ada syarat-syarat penyucian hati, syarat-syarat pembersihan jiwa, baru bisa berhubungan dengan sang konektor. Karena yang bisa berhubungan dengan sang konektor, dengan hubungan dengan Allah, hanya yang suci. Makanya Al-Quran itu di ayat yang lain mengatakan hudan linnas. Al-Quran hudan linnas. Tapi kita sebutkan ayat lagi hudan lil muttaqin. Artinya tidak semua nas. Muttaqin ini membatasi manusia. Jadi jangan sok baca Al-Quran kemudian bisa mengkafirkan orang lain. Modal terjemahan mengkafirkan orang lain, mensesatkan orang lain. Ternyata sudah cukup lama saya pikir. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya supaya sampai kepada tujuan saya berbicara tadi, antara kita dengan Allah, supaya kita memahami Muhammad sebagai cahaya, Allah pun mengkoneksikan dirinya dengan sang konektor. Baru kita bisa berhubungan dengan Allah melalui sang konektor yang kita peringati kelahiran maupun wafatnya. Muhammad tidak hanya figur sejarah, tapi dia figur cahaya. Dia partikel-partikel elektron cahaya pertama, yang karena dia alam terbentuk, yang karena dia surya berpendar, yang karena dia bulan bersinar, yang karena dia bintang ke bintang berkedip.
dan karena dia lautan berdebur, dan karena dia awan berhembus. Karena dia. Mengapa? Karena Allah mengkoneksikan diri. Innallaha wa malaikatahu. Salah. Sod dan lam itu artinya apa? Silah itu artinya apa? Koneksi. Yusalluna Muhammad, Allah Subhanahu wa ta'ala dan semua staf ketuhanan mengkoneksikan diri dengan sang konektor yang suci. Nah, kalian yang dekil ini syaratnya kalau mau berhubungan dengan sang konektor, modemnya namanya iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Tidak semua orang. Iman apa maksudnya? Sayang ini tinggal 5 menit. Apa iman? Iman adalah kata yang paling sering kita gunakan, tapi paling sering kita reduksi, kita sederhanakan, kita simpelkan, sehingga kita tidak pernah tahu apa syarat berhubungan dengan sang konektor. Iman itu gabungan dari nalar dan hati, paham dan cinta, baru terbentuk iman. Kalau hanya nalar, hanya dalil, hanya argumen, dia paham tapi tidak cinta, tapi bukan iman. Iman adalah kombinasi antara nalar dan hati, antara paham dan cinta, baru terbentuk. Allah mengkoneksikan diri dengan cahaya kedua. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan kita harus paham, setelah kita mengkoneksikan diri, kita menyerah, kita membuka diri, pasrah total. Nggak pakai catatan, iya tapi menurut saya, menurut ini ada menurut. Bahkan lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu amran, disebutkan dalam sebuah ayat, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan, maka kita tidak punya opsi lain. Artinya ketika sallimu, serahkan secara total. Lalu mengapa kita bersolawat? Maka itu kalau solawat hanya kalimat, sering sekali solawat itu sebagai pertanda berakhirnya tasyakuran, bawa kresek, solawat kita reduksi, tidak ada getarannya, tidak ada vibrasinya. Sadari, solawat adalah deklarasi cinta kita pada sang cahaya. Tidak main-main. Solawat dengan kesadaran ini beda kualitasnya, beda vibrasinya, beda getarannya, beda pengaruh spiritnya. Dan mulai saat ini, saat kita bersolawat, sadari yang kita koneksikan ini adalah deklarasi koneksi kepada cahaya kedua, kepada cahaya yang memancar, yang karena dia laulaka lama khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena kau, burung pun tak berkicau, singa pun tak menggertakkan rahangnya. Yang kalau bukan karena kau, angin pun tak mengelus. Yang kalau bukan karena kau, alam semesta tak tercipta. Kita berada dalam kegelapan. Loh, bukankah ini menganggap dia sebagai pencipta? Bukan pencipta dia, tapi kita memerlukan koneksi. Wabtahu ilaihil wasilah. Dan hari ini beruntunglah kita memahami Rasulullah Muhammad Rasulullah tidak hanya sebagai figur sejarah, tapi sebagai sebuah cahaya, cahaya yang memancar, siapapun yang berada di dalamnya menikmati. Dan sifat cahaya itu bisa menerangkan, bisa menggelapkan, bisa menghangatkan, bisa membekukan, bisa membuat orang gemuk, bisa membuat orang kering, bisa membuat orang itu bercahaya, bisa menjadi gelap gulita. Dan itu adalah cahaya Muhammad. Wa ma Muhammadun illa rasul. Dan karena kerasulannya lah dia menjadi namanya disandingkan. Sehingga kalau kita mengatakan la ilaha illallah tanpa Muhammad Rasulullah, berarti tidak terkoneksi.
Dan berkat itulah kita terkoneksi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena Muhammad yang cahaya tidak satu, selalu ada, membentang mulai dari alam dibuka sampai berakhir. Tapi Muhammad historis ada waktunya. Dan saat ini kita sedang bergantung kepada Muhammad sang cahaya. Kita berada di dalamnya. Dan Muhammad yang cahaya melahirkan cahaya-cahaya. Dan karena cahaya-cahaya ini kita bergantung kepadanya sampai alam berakhir. Awwaluhum Muhammad, awsatuhum Muhammad, akhiruhum Muhammad. Dan karena Muhammad. Jadi kalau ada orang menganggap kita tidak meyakini Rasulullah, sadari bahwa penghormatan kita kepada Rasulullah bahkan melebihi siapapun. Karena itu, mari kita bangga sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf sebesar-besarnya kalimat saya, ada yang ngawur, ada yang kalimat tidak pantas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.